Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bolo TB Farm semuanya. Semoga bolo-bolo sekalian sehat selalu dimanapun bolo-bolo berada. Oke, pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji coba. Kita akan membuat sebuah percobaan fermentasi untuk pakan kambing dari bahan kering, yaitu dari rampen dan juga dari sampah dedaunan atau dari daun-daun kering yang kita kumpulkan dari halaman rumah. Apa itu rampen? Rampen itu adalah sisa pakan kambing yang tidak habis. Jadi sisa pakan hijauan, rerumputan yang kita berikan pada kambing tapi tidak habis, itu yang namanya rampen ya, sisa pakan hijauan. Nah, itu kita kumpulkan, kita keringkan, terus hari ini kita uji coba, kita gunakan sebagai bahan utama dalam proses pembuatan fermentasi bahan kering ya. Bolo-bolo sekalian, nanti hasilnya seperti apa bisa dilihat. Untuk bahannya apa saja? Bahannya itu meliputi dedaunan kering ya, sampah kering, rampen, M4, molase atau tetes tebu, dan itu semua nanti kita campurkan. Yang pertama tahapnya ya, ini kita siapkan dulu bahan keringnya, kita hancurkan dikit-dikit karena sudah kering jadi mudah hancurnya. Kemudian untuk cairan tambahannya yaitu molase atau tetes tebu dan juga M4, ini biasanya saya gunakan dalam takaran 1:1 ya. Jadi kalau molasenya atau tetes tebunya 3 tutup botol, M4-nya juga kita gunakan 3 tutup botol, jadi 1:1. Jangan lupa ditambahkan air juga secukupnya. Yang penting nanti bisa digunakan untuk meratakan atau bisa digunakan untuk membasahi, melembabkan seluruh bahan yang kita gunakan. Jadi untuk airnya bisa dikira-kira saja, boleh-boleh nggih. Setelah selesai kita tambahkan atau kita taburkan cairan tetes tebu, kemudian M4 dan juga airnya ke bahan kita ya, ke media yang akan kita gunakan untuk fermentasi. Jadi kita pastikan, kita campurkan ke bahan kita pastikan sampai merata ya Bolo ya. Karena ini kan bahan kering, jadi butuh kelembapan yang lebih, butuh tambahan cairan yang lebih dibandingkan ketika kita mau membuat silase. Kalau kita membuat silase kan justru diangin-anginkan biar kadar airnya menurun. Kalau ini kita tambahkan cairannya yang sedikit banyak biar kelembapannya itu mencapai titik yang optimal. Jadi ini kita tambahkan dan kita campur sampai merata, kita aduk-aduk boleh ya. Buat kalian yang mau mencoba silahkan, tapi kalau mau menunggu hasilnya dulu apakah jadi atau tidak juga tidak apa-apa. Jadi nanti kalau kita berhasil, ini bisa dicontoh untuk bolo-bolo TB sekalian, karena kita ini memanfaatkan bahan sisa ya Bolo ya, karena ini dari rampen dan juga dari daun-daun kering. Jadi di depan rumah itu ada daun mangga, ada pohon mangga, ada pohon kelengkeng, ada pohon surikaya. Nah itu kan kalau angin itu kan pasti rontok ya daun-daunnya, itu kita sapu, kita kumpulkan, kemudian kita gunakan untuk sebagai bahan fermentasi ya. Hari ini kita uji coba, apakah nanti berhasil, kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Dan untuk hasilnya pasti akan kita buatkan video juga ya, jadi bisa dicontoh juga untuk teman-teman nanti. Nah setelah semuanya selesai, setelah bahannya kita campurkan secara merata dengan cairannya, kemudian kita masukkan ke medianya ya atau ke wadahnya. Tapi sebelumnya kita ada tambahan juga yaitu dedak atau begatul harusnya ya, tapi di sini saya menggunakan roti kering. Di roti bekas, roti kadaluarsa yang sudah kita gunakan, sudah layak konsumsi manusia, ini kita gunakan sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak kita. Ini kita gunakan sebagai bahan tambahan fermentasi dari bahan kering. Jadi ini untuk pemberiannya berlapis. Di paling bawah kita kasihkan, kita taburkan roti keringnya, atau teman-teman juga bisa pakai begatul, kemudian kita tambahkan bahan utamanya, kemudian ada lapisan bahan kering lagi atau dedak, begatul ataupun roti, jadi secara berlapis dan bergantian gitu ya. Dan juga bolo-bolo sekalian kalau mau membuat jangan lupa harus ditekan-tekan, harus ditetal-tetal. Pastikan teman-teman kalau membuat itu harus padat ya, biar tidak ada rongga, biar tidak tumbuh yang namanya jamur gitu ya. Jadi dipadatkan, dipastikan satu wadah itu full padat. Dan juga yang tidak boleh lupa dan tidak kalah penting itu adalah soal ini, penutupnya. Jadi selain harus padat, ketika kita mau menutup itu juga harus benar-benar rapat,
biar tidak ada udara yang masuk, biar tidak ada sirkulasi udara yang masuk. Karena kalau ada sirkulasi udara, nanti ada kemungkinan untuk gagal. Semoga video ini bisa membantu dan juga menginspirasi bolo-bolo sekalian. Buat bolo-bolo yang ingin tahu nanti hasilnya seperti apa, kalian bisa subscribe channel kita biar nggak ketinggalan infonya, dan nyalakan juga notifikasi lonceng. Dan kalau nanti videonya sudah kita unggah, kita upload ya video unboxingnya atau hasilnya, nanti akan kita tampilkan di pojok sini ya teman-teman, di pojok kanan. Nanti kalian bisa langsung saja klik video tersebut untuk bisa kalian jadikan contoh. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.